Saat ini saya bekerja di instansi BP2JK Sulawesi Tengah. BP2JK ini dibentuk dengan satu tujuan besar, yaitu memisahkan fungsi pengadaan dari unit kerja lain yang biasa mengerjakan proyek. Kenapa begitu? Karena simpelnya supaya proses lelang jadi lebih bersih, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. Anggap saja BP2JK ini sebagai wasitnya yang memastikan setiap lelang berjalan dengan adil. Semua ini demi memastikan bahwa dana pemerintah dipakai seefisien mungkin untuk membangun infrastruktur yang terbaik. Berikut adalah struktur organisasi di BP2JK Sulawesi Tengah. Dapat dilihat bahwa saat ini BP2JK dipimpin oleh Bapak Aditya Anwar sebagai Kepala Balai yang membantu mewujudkan tujuan spesifik dari BP2JK di Sulawesi Tengah. Di antaranya adalah yang pertama melayani pengadaan. Hal ini menyangkut melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa konstruksi untuk seluruh proyek yang ada di Sulawesi Tengah, baik itu proyek jalan, jembatan, perumahan, sumber daya air, dan lainnya. Yang kedua, menjalankan fungsi utama, yaitu menyelenggarakan berbagai fungsi mulai dari penyusunan rencana, pengelolaan pengadaan, pendampingan, konsultasi, hingga pengelolaan risiko pengadaan. Dan yang ketiga, mewujudkan tata kelola anti penyuapan. Nah, di BP2JK termasuk di Sulawesi Tengah telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP berstandar ISO 37001. Ini menunjukkan kita memiliki komitmen kuat untuk menciptakan proses pengadaan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran dan layanan saya di lingkungan kerja saat ini. Meskipun masih terbilang baru, sebagai CPNS, saya sudah mulai dilibatkan dalam banyak hal. Peran utama saya sekarang tentunya adalah belajar sambil bekerja. Di sini yang saya lakukan adalah saya ikut dalam pendampingan PPK dan juga dalam proses review dokumen-dokumen pengadaan. Dari sini tentunya saya dapat menyerap ilmu dengan cara belajar langsung dari para senior. Selain itu, saya juga diberi kepercayaan untuk membantu tim penelitian menyusun dokumen penting, seperti dokumen hasil penelitian usulan penetapan pemenang, dan juga dokumen hasil penelitian usulan penetapan shortlist. Semua ini jadi bagian dari peran saya dalam memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan lancar. Selain itu, saya juga terlibat dalam pembuatan laporan manajemen resiko. Berikutnya, saya akan menjelaskan penerapan nilai Smart ASN yang sudah saya lakukan sejauh ini. Sebenarnya, semua yang saya lakukan tadi adalah wujud nyata dari nilai-nilai Smart ASN, di antaranya profesionalisme. Di sini, saya menunjukkannya dengan aktif belajar dan terus mengasah pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah networking. Nah, keterlibatan saya dengan PPK dan tim lain akan melatih saya untuk membangun hubungan kerja yang baik. Yang ketiga adalah penguasaan literasi digital. Di sini saya sudah mulai terbiasa dengan sistem kerja digital, bahkan dalam pembuatan laporan dan dokumen penting. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi-aplikasi. Salah satunya adalah untuk pembuatan laporan manajemen resiko. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait standar layanan yang harus dicapai. Sebagai seorang ASN, saya sadar betul bahwa pekerjaan saya tidak hanya untuk sekedar selesai, namun juga harus berkualitas. Oleh karena itu, ada 3 standar yang menjadi pegangan saya. Yang pertama adalah profesionalisme. Di sini saya harus memahami setiap prosedur dan menjalankannya dengan baik. Karena di bidang pengadaan barang dan jasa tidak ada ruang untuk kesalahan. Yang kedua adalah integritas. Saya berkomitmen untuk menjaga kejujuran dan objektivitas di setiap langkah. Yang ketiga adalah kecepatan dan akurasi. Dengan menggabungkan kecepatan dan ketelitian, saya bisa memastikan bahwa proses pengadaan akan berjalan efisien tanpa mengurangi kualitas. Kemudian ini adalah hal yang bisa saya tingkatkan. Saya percaya bahwa perjalanan ini masih panjang. Jadi seiring berjalannya waktu saya harus tetap memperbaiki kualitas yang saya miliki. Ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan. Yang pertama adalah penguasaan IT dan literasi digital. Di sini saya ingin lebih dari sekedar pengguna. Saya ingin benar-benar memahami sistemnya agar bisa memberikan masukan yang lebih baik, terutama terkait aplikasi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua,
komunikasi antar unit. Di sini saya ingin lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan unit lain, karena saya yakin ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita juga akan lebih mudah mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pemahaman kebijakan pengadaan. Saya berkomitmen untuk menguasai setiap detail peraturan, karena disitulah kunci untuk mencegah masalah di masa depan. Terakhir, ini adalah inovasi yang ingin saya lakukan di BP2JK Sulawesi Tengah. Saya percaya, sekecil apapun, inovasi bisa membawa perubahan yang besar. Ada 2 ide sederhana yang ingin saya usulkan di unit kerja. Yang pertama adalah membuat checklist digital. Dengan membuat checklist di Excel, kita bisa memastikan setiap dokumen lengkap, serta mengurangi kesalahan dan juga menghemat waktu. Yang kedua, mengadakan sharing knowledge mingguan. Saya ingin mengusulkan forum kecil di mana kami bisa saling berbagi pengetahuan, misalnya tentang peraturan baru atau tips penggunaan aplikasi agar semua tim belajar dan berkembang bersama. Sebagai penutup, saya teringat akan sebuah pesan, ingatlah menjadi ASN bukan hanya tentang status, melainkan tentang amanah. Latsar ini adalah langkah awal saya untuk membuktikan bahwa saya layak dipercaya. Terima kasih.